aturan tilang elektronik ini tidak hanya berlaku bagi kendaraan roda 4 saja, tetapi juga untuk kendaraan roda 2. Jadi, bagi Anda yang sering menggunakan kendaraan roda 2, wajib untuk menggunakan helm, dan kemudian berboncengan lebih dari 3 orang atau melebihi kapasitas dari kendaraan tersebut. Dan yang terakhir ialah dari kendaraan tersebut. Dan yang terakhir ialah tidak menyalakan lampu saat siang hari bagi pengendara sepeda motor. Lalu pemirsa, seperti apa mekanisme yang akan dilakukan jika terjadi pelanggaran melalui sistem tilang elektronik ini? Yang pertama ialah, sudah pasti secara otomatis kamera dari tilang elektronik ini akan menangkap pelanggaran lalu lintas yang terjadi dan akan segera mengirimkan media barang bukti ke back office outlet di masing-masing polda tersebut. Barang bukti ini bisa berupa foto dan juga berupa rekaman yang sudah detail, ada jamnya, jam berapa dan juga di mana lokasinya. Kemudian yang kedua, petugas akan mengidentifikasi data kendaraan menggunakan electronic registration dan identifikasi atau sistem satu data dari pihak kepolisian mengenai sumber data kendaraan yang berada di Indonesia. Dan yang ketiga, tahap ketiganya, surat konfirmasi begitu diidentifikasi ini akan langsung dikirim ke alamat publik sesuai dengan dari data sumber di RI tersebut, dan ini akan diminta agar si pemilik kendaraan melakukan konfirmasi. Setelah itu, di tahap keempatnya, pemilik kendaraan diwajibkan untuk melakukan konfirmasi via website. Alamat website ini sudah dicantumkan di dalam surat yang dikirimkan ke alamat publik pada tahap ketiga sebelumnya, atau jika tidak bisa melakukan konfirmasi melalui website, langsung bisa datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum di wilayah Polda masing-masing. Dan yang kelima, petugas nantinya akan segera menerbitkan tilang dengan metode pembayaran via Briva atau non-tunai. Jadi sudah pasti jika terkena tilang melalui sistem tilang elektronik ini, maka mekanismenya akan lebih dilakukan secara online dan juga pembayarannya akan dilakukan secara non-tunai. Namun pemirsa, yang harus penting juga Anda highlight atau Anda perhatikan ialah terkait konfirmasi pelanggaran dari tilang elektronik ini hanya berlaku selama 8 hari saja. Adapun batas waktu terakhir pembayaran tilang ialah 15 hari dari tanggal pelanggaran. Artinya Anda harus memperhatikan dan betul terkait tenggat waktu ini, karena jika tidak diperhatikan, maka konsekuensinya adalah STNK Anda, STNK kendaraan Anda ini akan diblokir untuk sementara waktu. Dan untuk membuka blokir ini mau tidak mau, Anda harus datang ke pengadilan, mengikuti sidang, dan kemudian jika dari waktu sidang ini juga Anda telah lewat atau melampaui batas waktu yang ditentukan, Anda juga harus membayar denda tilang. Kemudian Anda juga harus membayar biaya tilangnya. Jadi Anda harus double bayar. Jadi lebih baik ketika Anda terkena tilang, Anda perhatikan mekanisme bagaimana cara menyelesaikan sistem tilang tersebut. Kemudian pemirsa, bagaimana dengan daerah yang belum menerapkan sistem tilang elektronik? Untuk daerah-daerah yang belum menerapkan sistem tilang elektronik, berdasarkan pernyataan dari Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Istiono mengatakan bahwa tetap akan ditindak sesuai dengan hukum yang sudah ditetapkan, yaitu dengan tilang manual, di mana nantinya ada petugas kepolisian ini tetap berjaga di lokasi-lokasi atau di jalan-jalan tertentu. Kemudian penindakan akan dilakukan secara manual atau secara langsung, namun biasanya sekarang sudah dilakukan percampuran, yaitu penindakan secara langsung, namun pembayarannya akan dilakukan secara non-tunai. Tetap akan dikasih slip tilang, namun pembayarannya kita bisa transfer langsung ke akun ataupun ke nomor yang telah ditentukan. Kemudian dengan penerapan sistem tilang elektronik ini ada sejumlah keuntungan yang akan kita dapatkan atau kita rasakan, di mana keuntungan ini setidaknya ada 10 keuntungan yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan juga kepada pihak kepolisian. Kami merangkum ada 6 di antaranya, yaitu yang pertama, data tilang ini akan langsung terkoneksi dengan back office. Jadi datanya akan lebih akurat sudah pasti karena semuanya ini sudah terintegrasi dalam satu sistem. Kemudian data tersebut sudah pasti akan terkoneksi dengan bank untuk melakukan pembayaran dari denda kendaraan tilang tersebut. Kemudian selain terkoneksi dengan bank, juga terkoneksi dengan pengadilan mengenai jadwal persidangan yang akan dilakukan. Kemudian petugas juga dapat melampirkan bukti-bukti pelanggaran. Jadi penindakan yang dilakukan ini sesuai dengan kenyataannya, ada bukti otentik mengenai pelanggaran dilakukan oleh masyarakat atau pengendara tersebut. Dan yang kelima, memberikan info aktual
mengenai potret atau indeks budaya tertib berlalu lintas. Bagaimana sebenarnya budaya berlalu lintas dari masyarakat, apakah tertib atau justru sebaliknya sering membahayakan pengendara yang lain. Dan yang terakhir ialah, yang sudah pasti ialah menghindar praktik pungli dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Demikianlah pemaparan sejumlah